Al-Baqarah ayat 273 ya. Al-Baqarah ayat 273. Sabar nggih? Sabar. Baik, terlebih dahulu kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Ya, selanjutnya kita artikan ayat 273. Li bagi fuqara orang-orang yang fakir, alladzina orang-orang yang uhsiru itu maksudnya ibu adalah terhalang, ya, yang terhalang, ya, fi di dalam atau di sabilillah jalan Allah, la tidak yastati'un yastati' itu dari kata istita'ah mampu atau bisa, ya, bisa atau mampu. Yastati'un mereka mampu, ya, darban
Dorban apa artinya ibu? Dorban itu maksudnya di sini adalah kalau arti sesungguhnya kata dorba itu artinya memukul. Dan juga dorban bisa juga kalau disambungkan dengan kata masalah ayyadriba masalah, membuat ya. Tapi di sini diartikan adalah dorban fil ardi, maksudnya berusaha. Ya. Dorban di sini maksudnya adalah berusaha. Ya. Fi di atau di dalam atau di boleh. Ardi bumi. Yahsabuhu yahsabu mengira atau menyangka. Yahsabu itu artinya mengira atau menyangka ya. Hum mereka la al-jahil berarti bukan orang yang bodoh di sini ya, tapi orang yang tidak tahu ya, orang yang tidak tahu ya. Aghnia orang-orang kaya, min dari ta'affuf itu dari kata aifah. Aifah itu artinya menjaga diri ya. Ta'affuf itu artinya menjaga diri ya. Kemudian ta'arifu sama dengan ta'lamu, kamu mengetahui ya. Kamu mengetahui ya. Atau kamu mengenal, dari kata ta'aruf sama ya. Kamu mengetahui atau kamu mengenal ya. Bi mereka bi dengan simat. Simat itu ada dalam surat yang lain juga, dalam surah Al-Fath. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simat. Apa simat? Ya, tanda atau ciri. Ya, ciri-ciri. Ya. Hum mereka. La tidak. Yas'aluna mereka meminta. Ya. Yas'aluna mereka meminta. An-nas manusia. Ilhafa itu maksudnya adalah di sini secara paksa ya. Secara paksa. Kemudian wa dan ma. Apa yang ma di sini apa Bu? Kayak apa yang? Ya, apa yang? Apa yang? Tunfiku kalian infakkan min dari khairin kebaikan ya. Fa maka inna sesungguhnya Allah bihi bihi dengannya alim maha mengetahui. Kemudian ayat 274. Alladzina orang-orang yang yunfikun menginfakkan ya amwal harta hum mereka ya, harta mereka bi dengan al-lail malam dengan malam kurang pas, berarti di malam ya, di waktu malam. Wan nahar dan siang sirron ya, sirron itu sembunyi Sendiri ya, Ustaz? sembunyi ya, Sembunyi. ya, delian Sembunyi. wa dan alaniyah terang-terangan. Alaniyah terang-terangan. Perantara. Terang-terangan. Ya. Kemudian fa maka lahum bagi mereka ajru
pahala hum mereka inda di sisi Rabbi Tuhan him mereka wa dan la tidak khaufun takut ala atas him mereka wa dan la tidak hum mereka yahzanun bersedih yahzanun bersedih ya. Baik, sekarang saya bacakan ayat dengan artinya ayat 273 ya. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lil fuqara'il ladzina uhsiru, bagi orang-orang fakir yang mereka tertahan. Lil fuqara'il ladzina uhsiru, bagi orang-orang fakir yang tertahan. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Fi sabilillahi, di jalan Allah. La yastati'una darban fil ardi, mereka tidak bisa berusaha di bumi. La yastati'una darban fil ardi, mereka tidak bisa berusaha di bumi. Yahsabuhumul jahilu aghniya, mereka menyangka orang-orang yang tidak tahu adalah orang yang kaya. Yahsabuhumul jahilu aghniya, mereka menyangka orang yang tidak tahu orang kaya. Saya ulang, lebih pasnya begini Bu ya. Mereka orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwa dia orang-orang yang kaya ya. Saya ulang sekali lagi. Mereka orang yang tidak tahu menyangka. Yahsabuhumul jahilu aghniya, mereka orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwa dia orang yang kaya. Yahsabuhumul jahilu aghniya, mereka orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya. Minat ta'affuf, dari menjaga diri. Minat ta'affuf, dari menjaga diri. Kalau dari menjaga diri arti sesungguhnya begitu harfiahnya. Tapi kalau lebih disempurnakan supaya pas, min di sini diartikan karena. Ya. Karena menjaga diri. Ya. Supaya maknanya lebih tepat di sini minat ta'affuf karena menjaga diri. Ya. Coba saya ulang ya. Minat ta'affuf karena menjaga diri. Minat ta'affuf karena menjaga diri. Ta'rifuhum bisimahum, kalian mengenalnya dengan ciri-ciri mereka. Ta'rifuhum bisimahum, kalian mengenalnya ciri-ciri mereka. Kalian mengenalnya dengan ciri-ciri mereka ya.
La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada manusia dengan paksa. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada manusia secara paksa. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan. Fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengannya. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Billaili wan nahar, di waktu malam dan siang. Billaili wan nahar, di waktu malam dan siang. Sirran wa alaniyah, secara sembunyi dan terang-terangan. Sirran wa alaniyah, secara sembunyi dan terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka pahala mereka di sisi Tuhannya. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih. Ya. Coba kita ulang sekali lagi, Ibu. Saya baca ayatnya saja, silahkan dibaca artinya ya. Lil fuqara'il ladzina uhsiru, Bagi orang-orang yang bertahan. ya. Alladzi fi sabilillahi Di jalan Allah, la yastati'una darban fil ardi, mereka tidak bisa berusaha di bumi. yahsabuhumul jahilu aghniya, Mereka mengira orang kaya minat ta'affuf, karena menjaga diri. ta'rifuhum bisimahum, Mereka mengetahui apa? Ta'rifuhum bisimahum, diulang Ma Bu. Kamu kamu mengenali mereka dengan ciri-ciri mereka. La yas'alunan nasa ilhafa, Mereka tidak meminta secara paksa. wa ma tunfiqu min khairin, Apa yang kalian lakukan dari kebaikan, fa innallaha bihi alim. maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengannya. Ya. Alladzina
ينفقون أموالهم Orang-orang yang menginfakkan harta-hartanya بالليل والنهار di malam hari dan siang, سرا وعلانية secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, فلهم أجرهم عند ربهم maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya, ولا خوف عليهم dan tidak rasa takut mereka, ولا هم يحزنون. dan tidak bersedih. Ya. Selanjutnya ibu-ibu kita bahas, kita ambil pelajaran dari dua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di sana ada orang-orang yang fakir yang mereka tertahan atau terhalang di jalan Allah untuk mereka bisa bekerja, berusaha mencari nafkah di muka bumi ini. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang mereka berjuang fisabilillah, mereka berjihad, dan termasuk juga mereka orang-orang yang senantiasa berada dalam thalabul ilmi, atau orang-orang yang mereka menghabiskan waktunya untuk berdakwah. Mereka masuk dalam kategori fisabilillah. Jadi dalam ayat ini ada kalimat fisabilillah, di jalan Allah. Artinya semua orang yang mereka berjuang untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, maka dia termasuk fisabilillah, yang fisabilillah itu termasuk dalam kategori 8 asnaf yang mendapatkan zakat. Ya. Dan masuk kategori fisabilillah itu adalah mereka yang berjuang, ya, mereka yang berjihad, kemudian mereka yang menghabiskan waktu untuk berthalabul ilmi, kemudian mereka yang berdakwah siang malam, ya, yang mereka waktunya itu habis untuk berjuang fisabilillah ini, sehingga mereka tidak sempat untuk menjalankan usaha, bisnis, ya, mencari nafkah dan macam-macam yang lain. Nah, itulah yang kemudian dimaksudkan dalam ayat ini, mereka terhalang, ya, untuk tidak mampu bekerja di bumi. Ya. Nah, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang fakir, ya, orang-orang yang tidak punya harta lebih. Ya. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, dari Abu Hurairah ketika itu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang miskin, orang yang fakir bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta belas kasih orang lain, yang diberi sesuap atau 2 suap makanan, sebiji atau 2 biji kurma. Kemudian para sahabat bertanya, lalu siapa orang miskin itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, dia adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya, namun tidak ada yang mengetahui keadaannya, sehingga seseorang dapat berinfak kepadanya dan dia tidak pula meminta-minta. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini yang sesungguhnya orang fakir yang menurut Nabi adalah mereka yang tidak meminta-minta, mereka menjaga diri. Iya. Kenapa mereka tidak meminta-minta? Tadi minat ta'afuf. Mereka menjaga diri. Karena menjaga diri, tidak meminta-minta, sehingga orang-orang menyangka bahwa dia ini orang yang sudah berkecukupan. Padahal dalam kondisi membutuhkan, dalam kondisi fakir. Nah, maka di sini kita lihat ibu-ibu bahwa Syekh Asy-Syamkiti juga berkata mengomentari ayat ini, Allah tidak menjelaskan dalam ayat ini sebab kemiskinan mereka, ya. Namun Allah menjelaskan pada surat Al-Hasyr bahwa ini disebabkan orang-orang kafir mengusir mereka dari tempat tinggal mereka dan mereka terambil harta-harta bendanya. Mereka orang-orang muslim yang mereka terusir dari tempat tinggalnya oleh orang-orang kafir. Ini menurut Syekh Asy-Syamkiti mengomentari ayat ini, orang-orang yang fakir itu.
Nah, tapi yang pasti kita lihat di sini bahwa mereka tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya karena dalam rangka fisabilillah. Ya, dalam rangka fisabilillah. Ya. Nah, oleh karenanya ibu-ibu rahmati Allah, di sini kita lihat ta'rifuhum bisimahum. Kalian mengenal mereka dengan ciri-ciri mereka. Ya. Artinya orang sebenarnya tahu bahwa dia tidak mampu. Ya. Hanya saja mereka tidak meminta-minta kepada orang. Apalagi la yas'alunan nas ilhafa. Ya. Mereka tidak meminta-minta dengan secara paksa. Ya kan? Kan ada orang yang minta-minta dengan paksa, ya kan? Banyak. Ya. Banyak sekali ya. Orang-orang di jalanan ya. Orang-orang di jalanan yang meminta dengan paksa dan sebagainya. Ya. Maka yang seperti itu, kata Nabi, mereka sebenarnya tidak masuk orang-orang yang fakir. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa yang kalian infakkan dari harta, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat khair. Sekali lagi dulu kita sampaikan ibu-ibu bahwa kata khair itu mempunyai arti baik, ya, kebaikan. Tapi seringkali Allah menggunakan kata khair itu untuk makna harta. Kata khair seringkali dimaknai dengan harta benda. Ya. Karena ketika orang sudah mempunyai harta benda, maka dia akan mendapatkan dirinya dalam kondisi baik-baik saja. Ya. Kalau tidak punya harta, ya tidak baik-baik saja. Begitu. Ya. Maka dalam ayat ini kata khair yang mempunyai arti adalah kebaikan itu dimaknai dengan harta. Nah, apa yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita ibu-ibu, bahwa orang-orang yang mereka tertahan ini atau terhalang untuk tidak bekerja atau tidak bisa bekerja karena sudah menghabiskan waktunya fisabilillah, ini hendaknya kita mengetahui siapa mereka dan ciri-ciri mereka bagaimana. Itu yang kemudian harus kita prioritaskan untuk kita berikan infak sedekah itu kepadanya. Ya. Makanya dalam kategori 8 asnaf yang mendapatkan zakat itu adalah fisabilillah wa bnisabil. Ya. Orang-orang yang mereka berjuang di jalan Allah, fisabilillah wa bnisabil, dan orang-orang yang mereka habis bekalnya di perjalanan. Ya. Jadi mereka orang-orang yang masuk dalam kategori fisabilillah yang seharusnya kalaupun mereka tidak mampu, ini mereka mendapat atau berhak untuk mendapatkan sedekah zakat dari kaum muslimin. Ketika mereka dalam kondisi fuqara, fakir. Dan kita lihat ibu-ibu bahwa istilah fakir sendiri itu kan maknanya adalah apa, Bu? Fakir itu istilahnya apa? Apa bedanya dengan miskin? Tidak punya kerjaan. Iya. Pekerjaan ada tapi tidak tetap. Ya. Tidak ada pekerjaan yang tetap. Itu orang fakir. Ya. Sehingga karena pekerjaannya juga tidak tetap, berarti pemasukannya juga tidak tetap. Ya. Dan otomatis nggak tercukupi kebutuhannya. Ya. Adapun orang miskin bisa jadi dia punya pekerjaan yang tetap, tapi memang kebutuhannya juga belum tercukupi. Ya. Tapi lebih artinya lebih lebih rendah itu adalah yang fakir, ya kan? Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini lil fuqara, bagi orang-orang yang fakir. Nah, kemudian ini pelajaran yang kita ambil bahwa hendaknya kaum muslimin pun mengetahui dan mengenal orang-orang fakir yang seperti ini, yang mereka menghabiskan waktunya untuk berjuang fisabilillah. Kalaupun mereka membutuhkan, harusnya kita peka. Kaum muslimin harusnya peka melihat siapa-siapa orang-orang yang mereka menghabiskan waktu untuk berjuang dan mereka tidak sempat untuk berusaha mencari nafkah, mencari rizki. Dan disitulah kita berikan infak, sedekah, zakat itu kepadanya. Nah, cirinya apa? Mereka
apa namanya, bahwa mereka tidak mampu, ya. La yas'alunan nasa ilhafa, ya. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Berarti poin berikutnya bahwa meminta-minta kepada manusia untuk menjaga kehormatan dirinya itu lebih baik, ya, daripada orang yang meminta-minta tentunya, ya. Padahal dia dalam kondisi butuh sebenarnya. Dalam kondisi butuh, kalaupun meminta-minta itu sebenarnya dibolehkan, hanya saja dia tidak melakukan itu karena menjaga diri. Dan dalam beberapa riwayat, meminta-minta itu boleh dalam beberapa kondisi. Meminta-minta itu boleh dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah satu, ketika terlilit hutang. Ketika terlilit hutang yang begitu banyak dan akhirnya dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya kan, sudah mentok, sudah pasrah, ya. Dan dalam kondisi seperti ini dia boleh untuk meminta, ya. Yang kedua, dalam kondisi dia terkena musibah. Terkena musibah, terus kemudian dia sudah nggak punya apa-apa lagi, ya. Misalkan kemarin banyak yang kena musibah, gempa bumi, rumah hancur, ya kan. Rumah hancur, atau mungkin mereka yang terkena lahar gunung Semeru, ya. Rumahnya juga hancur, ya. Nah, sudah nggak punya apa-apa lagi. Dalam kondisi yang seperti itu, terkena musibah, rumah hancur, entah karena kebakaran, entah karena banjir, longsor, dan gempa bumi dan sebagainya. Dalam hal ini dia dibolehkan untuk meminta-minta, ya. Dibolehkan, ya. Dibolehkan untuk meminta karena dia tidak punya apa-apa lagi dalam kondisi yang seperti ini, ya. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa adapun orang-orang yang dalam kondisi bukan yang seperti ini, ya, berarti meminta-minta atau meminta kepada orang lain, bahkan dengan meminta secara paksa, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan ketika orang meminta kemudian selain di kondisi yang tadi sudah kita sebutkan, maka dalam hal ini mereka tidak boleh, ya. Karena mereka bukan orang yang terkena musibah, bukan orang yang dalam kondisi terlilit hutang yang begitu banyak, ya. Maka kalau kita lihat secara realita di kehidupan kita, ya, bahwa mereka orang-orang yang meminta-minta, ya, entah itu ya yang di jalanan, atau mungkin yang keliling-keliling rumah, atau mungkin yang macam-macam yang lain. Nah, berarti yang seperti itu boleh atau tidak itu? Perbuatan yang seperti itu tidak boleh, ya? Tidak boleh. Majelis Ulama Indonesia MUI sendiri sudah memfatwakan bahwa meminta-minta dalam kondisi yang seperti itu adalah tidak dibolehkan. Karena perbuatan ini tidak dibolehkan, maka memberinya pun juga tidak dibolehkan. Sekarang ada tempat satu ada 2 orang perempuan pakai kerudung semua tuh minta-minta ya saya kasih gitu. Iya. Kemes desa, kemes sore, kemes itu. Nah, jadi ini yang disebutkan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa apa yang mereka lakukan itu kan sudah bukan meminta-minta lagi, ya kan? Tapi ini sudah menjadi satu profesi, bahkan pekerjaan mereka, ya, yang mereka meminta-minta di jalan dan sebagainya. Padahal mereka orang yang mampu sebenarnya. Mereka punya HP, ya kan? Mungkin HP-nya malah lebih bagus dari kita. Mereka mungkin kalau di berita-berita di TV itu kan, bahkan mereka diminta-mintanya di kota, sementara di desa dia sudah punya rumah gedong, ya kan? Rumahnya gedong-gedongan, ya. Jadi maka ini sudah menjadi satu profesi yang dalam hal ini adalah mereka meminta-minta kepada manusia, dan yang seperti ini tentu adalah
tidak diperbolehkan. Karena yang meminta-minta yang diperbolehkan hanya beberapa kondisi-kondisi yang darurat, ya. Mereka ketika sudah gak punya apa-apa lagi, karena terkena musibah, boleh minta, ya kan? Boleh meminta. Tapi sampai kapan meminta itu? Apakah minta terus? Gitu kan? Ya kan? Misalkan nih kemarin nih yang terkena musibah gempa bumi, rumah hancur, ya. Dalam kondisi ini karena dia tidak punya sesuatu lagi, boleh dia minta. Tapi sampai kapan meminta-minta itu? Sampai kapan, Bu? Apakah sampai selamanya minta-minta terus? Iya. Sampai kemudian ya artinya tercukupi kebutuhan primernya, ya. Sampai dia bisa mendapatkan kembali pekerjaannya, ya, bisa mendapatkan kembali pekerjaannya, dan disitulah bisa kita berikan infak, sedekah, zakat itu kepada mereka. Makanya dalam bab zakat, dalam bab kitab zakat, dalam fikih zakat itu ada yang menyebutkan kalau biasanya kan kita ngasih ke orang-orang fakir miskin, kalau misalkan zakat fitri atau zakat mal, ya kan, itu kan hanya sekali, ya kan, sekali udah selesai gitu kan. Dan kita setelah itu nggak tahu gimana ceritanya dia seterusnya seperti apa, kita nggak tahu. Kalau ada para ulama yang menyebutkan untuk menjadikan orang itu dari kondisi fakir menjadi orang yang berkecukupan sampai akhirnya dia orang yang muzaki nantinya, ya, maka bukan sekali saja sebenarnya atau zakat itu diberikan kepada orang yang fakir miskin, ya. Saya pernah membaca dalam satu kitab fikih zakat itu adalah bahkan dikasihkan selama 1 tahun, ya. Jadi kebutuhannya dicukupi selama 1 tahun sambil kita berikan modal misalkan dia untuk bekerja, ya, yang akhirnya dengan pekerjaan dia yang sudah dirintis dengan infak, sedekah, zakat kita, kemudian mereka bisa akhirnya mempunyai pekerjaan, punya penghasilan, dan akhirnya statusnya berubah dari orang yang tadi menerima zakat kemudian menjadi orang yang memberi zakat, gitu. Jadi ini yang harusnya kita lakukan, ya, untuk orang-orang yang fakir yang seperti ini, ya. Kemudian yang selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi intinya bahwa dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan kepada kita semuanya untuk mengenal, ya, siapa-siapa saudara-saudara kita yang mereka dalam kondisi fakir, ya, membutuhkan, tapi mereka tidak mau meminta-minta, ya kan? Karena menjaga kehormatan dirinya, padahal dia dalam kondisi butuh, karena dia tidak sempat lagi untuk berusaha, bekerja dan sebagainya. Nah, kita di sini harus tahu, harus mengenal mereka dan kemudian memberi mereka infak, sedekah, zakat yang kita miliki kepadanya, sehingga disitulah mereka mempunyai kecukupan dalam mengarungi kehidupan, khususnya dalam kebutuhan primernya, ya. Ini yang di ayat 273. Kemudian 274 Allah mengatakan di ayat yang berikutnya, ibu-ibu, pelajaran yang kita ambil, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di waktu malam dan di waktu siang, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, falahum ajruhum, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, mereka tidak merasakan takut dan juga tidak bersedih hati. Artinya apa? Bahwa infak secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, semuanya baik. Dulu di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, kita bahas di ayat 271, ya. Jika kalian menampakkan sedekah itu baik, jika kalian menyembunyikan sedekah itu juga baik bagi kalian. Maka yang diutamakan adalah menjaga hati dan kemaslahatan. Mau sembunyi, mau terang-terangan, yang utama adalah satu, menjaga hati, ya, menjaga keikhlasan, ya. Yang kedua, menjaga kemaslahatan.
Kalau ternyata maslahatnya lebih besar dengan kita terang-terangan, maka terang-terangan saja, ya. Dan kalau maslahat itu adalah untuk diri kita sendiri saja kita dapat, ya mungkin cukup dengan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ternyata kita terang-terangan dan akhirnya orang pada berbondong-bondong juga bersedekah, juga mengeluarkan harta, dan di situ ada maslahat, maka itu lebih baik untuk kita keluarkan secara terang-terangan, ya. Dan kemudian yang berikutnya ibu-ibu, di ayat yang tadi kita sebutkan ada kalimat billaili wan nahar, di waktu malam juga di waktu siang. Berarti sedekah juga tidak mengenal waktu, ya. Mau malam silahkan, mau siang silahkan, mau pagi silahkan, ya kan? Semua waktu itu baik untuk bersedekah, ya kan? Makanya dalam riwayat disebutkan la hasada illa fisnatain, ya. Seseorang itu tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali kepada dua orang, ya. Siapa dua orang itu yang tidak atau yang boleh kita hasati, kita iri dengannya, ya? Yang pertama adalah rajulun atahullahul Quran. Orang yang diberikan kepadanya ilmu, ya, Al-Quran, kemudian dia mengamalkan apa yang dia miliki ini di waktu siang dan malam, dan itu boleh untuk kita iri kepada mereka, ya. Jadi kita iri kepada orang yang punya ilmu, dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia mengajarkan ilmunya, ya, itu kita iri boleh, ya. Kemudian yang kedua, iri kepada siapa yang diperbolehkan? Rajulun ataullahul mal, orang yang diberikan harta, ya. Orang yang diberi harta dan dia menginfakkan di waktu siang dan malam, dan itu kita juga boleh iri dengan mereka. Jadi lihat orang sugih menegi kok infaknya terus-terusan, cur-curan infaknya, aku ya pengen kayak gitu. Nah, itu boleh, ya. Itu iri yang dibolehkan, ya. Iri yang dibolehkan itu dalam istilah syar'inya apa ibu? Iri yang dibolehkan istilah syar'inya apa? Ghibtah. Iya. Ghibtah. Ya, iri yang dibolehkan, ya. Nah, jadi lihat orang rajin ibadah, kok iri, nah, itu boleh, ya. Jadi iri yang dibolehkan itu namanya ghibtah, ya. Selain dua orang ini maka tidak boleh iri, tidak boleh, ya. Karena iri, hasad selain kepada dua orang ini sudah menjadi penyakit yang akhirnya menjadi penyakit hati yang akhirnya menggugurkan pahala kebaikan yang ada pada diri seseorang. Sehingga Nabi mengatakan, iyyakum wal hasad, jauhilah kalian dari penyakit hasad, iri, dengki kepada orang lain, ya. Ketika lihat orang lain dapat nikmat, maka kita iri, ya. Diri kita yang susah, ya. Susah melihat orang lain senang, ya. Itu iri, ya. Dan sebaliknya, ya. Nah, itu iri yang tidak diperbolehkan, ya. Maka iri yang seperti ini justru akan menggugurkan pahala-pahala kebaikan yang kita miliki, ya. Nah, itu iri yang tidak diperbolehkan, ya. Kemudian yang berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat tadi kita sebut falahum ajruhum, maka bagi mereka adalah pahala. Pahalanya dulu kita sudah sebutkan, begitu banyak keberkahan pahala yang didapat oleh orang-orang yang berinfak. Mulai dari lipat ganda kebaikan, ya, sampai 700 kebaikan. Kemudian kebaikan berupa Allah akan ganti yang jauh lebih baik, ya kan? Kemudian dengan sedekah itulah seseorang akan terjauhkan dari musibah, ya kan?
Hadisnya dulu yang kita bacakan adalah, dan bersegeralah untuk bersedekah, karena sedekah atau karena karena sedekah tidak bisa karena musibah tidak bisa mendahului sedekah. Musibah tidak bisa mendahului sedekah. Ya. Jadi itulah kebaikan-kebaikan dari sedekah. Dan sedekah juga adalah menjadi istilahnya itu pemadam, ya, pemadam api neraka di hari kiamat nanti. Sebagai pemadam api neraka itu adalah dengan sedekah. Maka ini semuanya adalah kebaikan-kebaikan dari sedekah, dan juga adalah langsung mendapatkan doa para malaikat. Malaikat berdoa kepada orang yang berinfak itu adalah, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang mengeluarkan hartanya itu dengan yang lebih baik. Ya. Itu orang yang berinfak. Ya. Langsung dapat doanya para malaikat. Ya. Dan juga ibu-ibu, bahwa dalam sedekah itulah bentuk syukur seseorang. Ya. Bentuk syukur seseorang dengan apa yang sudah dia dapatkan. Karena ketika kita tidak mau mensedekahkan harta kita, ya, Allah memberikan ancaman yang luar biasa, ya. Disebutkan dalam surat At-Taubah, ya. Dalam surat Taubah itu ancaman orang-orang yang tidak mau mensedekahkan hartanya, ya. Di ayat yang ke-34 dan 35. Saya bacakan ayatnya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mereka menimbun atau menyimpan harta bendanya. Az-zahab, apa artinya zahab, Bu? Emas. Wal fiddah, dan perak. Wa la yunfiqunaha, dan mereka tidak menginfakkannya fi sabilillah, di jalan Allah. Fabashirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka, ya, ya, berilah kabar kepada mereka, ya, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Apa azab yang pedih? Bentuk azab yang pedih orang yang tidak mau menginfakkan hartanya adalah di ayat 35 surat Taubah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yauma yuhma, pada hari, yuhma 'alaiha, ya, pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, lalu Allah menyetrika dahinya, ya, dengan harta-harta yang dia miliki yang sudah terpanaskan tadi. Wa junubuhum, dan juga Allah menyetrika lambung-lambung mereka. Wa dhuhuruhum, dan Allah juga akan menyetrika punggung-punggung mereka. Hada ma kanaztum li anfusikum, inilah apa yang telah kalian timbun dari harta-harta yang kalian miliki. Fadhuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang telah kalian simpan itu. Ini ancaman dari Allah orang yang tidak mau mengeluarkan infak, sedekah, zakatnya, padahal dia mampu, ya. Maka di hari kiamat harta-harta itu Allah panaskan, dan dengannya Allah akan menyetrika dahinya, lambungnya, dan punggungnya dengan harta yang dia miliki. Ini yang menjadi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun lebih parah lagi kalau ada sampai orang yang menolak zakat, ya kan? Padahal sudah mencapai nisabnya. Berapa nisab zakat? 25%. Iya, 85 gram emas, ya. 85 gram emas. Dan itu sudah mencapai 1 tahun. Dia sudah tahu bahwa dirinya adalah orang yang mampu, orang yang harusnya mengeluarkan zakat, tapi dia menolak. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang harus diperangi, ya.
masuk dalam kategori orang yang murtad, dan itulah yang ada di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Abu Bakar banyak orang yang mereka menolak untuk mengeluarkan zakat. Maka Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat. Dan mereka termasuk kategori orang-orang yang sudah dalam kondisi murtad, karena menolak syariat zakat. Menolak syariat berzakat. Padahal mereka dalam kondisi mampu untuk mengeluarkannya. Dan juga tidak boleh curang. Yang seharusnya 85 gram emas besok jatuh tempo setahun. Dijual. Diambil, dijual, atau digunakan untuk apa, akhirnya tidak sampai mencap nisabnya, ya kan. Nah, maka yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Artinya itu termasuk perhiasan cincin kayak gini, apa yang batangan aja, yang disimpan. oh Yang disimpan. Kalau yang dikenakan itu tidak. Kalau yang dipakai itu tidak. Yang disimpan. Harta yang disimpan. Oh, berarti semua dipakai. Akal-akalan. Ya, manusia mas nanti. Iya. Nah, yang disimpan. Jadi harta yang wajib dizakati itu adalah harta yang disimpan, bukan yang dipakai. Misalkan Pakainya hanya pas kok itu jagongan sih. Ya gitu gimana misalnya? Kan punya cincin apa misalnya? Soalnya Masa dipakai banyak semuanya? Ya. biasanya pakai itu aja. Enggak gitu biasa. artinya bukan dipakai sehari-hari. Ya, bukan dipakai sehari-harinya. Ya. Selain perhiasan pun juga sama. Misalkan motor, ya kan? Motor atau mobil. Mobil harga 500 juta misalkan. Ya. Maka kalau mobil itu dipakai untuk keseharian, maka tidak wajib dizakati. Yang dizakati itu adalah mobil yang disewakan. Oh, disewakan bekerja ya kan yang Artinya menghasilkan. menghasilkan. Berarti kereta itu gitu. Iya. Iya. Iya, seperti itu. Artinya dengan mobil itu, dengan motor itu dia menghasilkan sesuatu, ya. Maka itu ada kewajiban untuk dizakati, ya kan? Rumah juga sama. Rumah yang kita tinggali itu tidak ada kewajiban zakat, ya. Kecuali kita punya rumah dikoskan, disewakan. Nah, maka yang seperti itu hasil sewa itu kalau ternyata mencapai nisab, ya itu kita keluarkan zakatnya, gitu. Nah, itu harta-harta yang kita miliki. Nanti hasilnya tapi bukan jumlah rumahnya itu ya? Ya, bukan. Asetnya gitu. Nah, bukan. Ya, kalau Hasilnya. kalau misalnya nih penghasilannya sebulan 100 juta gitu. Apa? Sebulan 100 juta. Itu pasti. Terus tapi dia ya habis aja. Jadi setahun itu nggak ada yang berarti sampai sama nisabnya 85 gram itu nggak termasuk yang wajib zakat karena kalau mengeluarkan jadinya apa, sedekah infak gitu. Enggak, pertanyaannya penghasilan sebulan 100 juta. Habis untuk apa? Iya, karena kan anaknya banyak nih, buat bayar sekolah, buat bayar kuliah, buat makan, buat lain-lain. Tapi tetap sedekah kan. Iya. Tapi nggak ada harta yang mengendap gitu loh, nggak ada tabungan yang berhenti sampai nisabnya sama dengan emas Kan misal. Ya, jadi kalau tidak sampai nisab, maka hitungannya ya infak Infak sedekah. sedekah aja. Infak sedekah itu tidak harus 2,5%. Iya. Infak sedekah terserah karena nggak ada aturan pasti, ya kan? Nggak ada keterikatan aturan. Tapi kalau namanya zakat itu harus ada keterikatan aturan, harus 2,5%, ya, dan harus mencapai nisab tadi. Hanya satu kalau zakat nggak pernah pakai hal itu, nggak satu tampuk. Jadi kita misalnya ngambil gaji, ya 200% keluarkan 200% saja. Itu maksudnya sebenarnya infak sedekah. Oh, sedekah. Infak sedekah bukan zakat itu, ya kan? Nah, zakat. Saya keluarkan terus. Dan sebenarnya kalau kemudian kita kan bisa menghitung sebenarnya, Bu, ya. Kita bisa menghitung sebenarnya. Setelah apa yang kita
keluarkan dari kebutuhan primer ya kan. Setelah kita keluarkan dari kebutuhan primer, kalau enggak 1 tahun, kalau tidak 1 tahun, maka bisa kita hitung selama per bulan sebenarnya. Dan itu boleh. Kayak hitung pajak gitu. Ya kayak zakat profesi kan hitungannya per bulan juga. Ya kan, zakat profesi itu hitungannya per bulan, dikeluarkan setiap bulannya. Ketika dia dapat gaji, dikeluarkan 2,5%-nya. Hah? Apa? Iya, zakat profesi, ya kan? Katanya ini Nah. kamu. Kalau hitung-hitungannya, kalau gajinya itu sudah mencapai nisab. Kalau dihitung selama 12 bulan mencapai nisab, nah itu maksudnya zakat. Tapi kalau gajinya mungkin hanya 1 juta, ya kan? Kan nggak nyampe nisab. Jadi tadi 1 juta tapi anaknya banyak kan. Iya. Nggak sampai. Makanya dikeluarkan dari kebutuhan primer dulu ya kan. Setelah kebutuhan primer dikeluarkan, sisanya, nah itu kemudian kalau ternyata dihitung-hitung sampai selama 1 tahun dikalikan 12 itu mencapai nisab, dikeluarkannya boleh selama per bulan, ya kan? Itu zakat profesi, ya. Begitu. Ustaz, Ya. saya mau tanyakan ada yang perak itu ya Ustaz. Nah, Perak katanya itu ada pendapat yang juga diwajibkan zakat. ya. Saya nisab perak itu kan cuma sekitar 6 juta. Itu gimana itu? Jadi apapun, jadi kalau mau lebih mudahnya ya Bu, lebih mudahnya itu kan untuk mengeluarkan zakat sebenarnya bukan hanya kita punya emas zakat sendiri, kita punya perak zakat sendiri, kita punya yang lain. Sebenarnya itu digabungkan semuanya. Dan 1 tahun. Iya, semua yang kita miliki, investasi kita, mulai dari emas, kemudian dari penghasilan yang lain, itu digabungkan. Masuk tabungan ya, Tat? Iya, digabungkan. Nah, dihitung selama setahun, kalau mencapai nisab baru dikeluarkan. Jadi keluarkannya nggak satu-satu. Tidak ada transferan banyak. Keluarkannya nggak satu-satu Bu, bukan emas sendiri, perak sendiri, kemudian sewa kos sendiri, enggak. Jadi digabung semuanya. Digabung semuanya, kalau mencapai nisab, nah baru dikeluarkan. Berarti emasnya itu dihitung dihargai pada saat itu. Iya. Misalnya emas sekarang 1 juta berarti harganya 1 juta Iya. itu gitu. Enggak pada saat besok. Enggak. Tahun lagi kan naik tuh. Iya. Kan kalau hanya setahun naiknya juga enggak banyak. Emas kan naiknya kalau kelihatan kan paling 5 tahun, ya. Kalau setahun kan juga enggak terlalu kelihatan banyak, paling hanya seberapa ribu gitu. Ya. Nah, itu untuk infak sedekah. Ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran kita sekali lagi bahwa di ayat 273 dan 274 kita perlu mengenal ya, orang-orang fakir yang ada di sekeliling kita, yang mereka sebenarnya butuh. Sebenarnya bukan orang yang berkecukupan, tapi mereka tidak meminta-minta ya. Mereka tidak meminta-minta karena menjaga kehormatan dirinya. Nah, itulah yang harusnya kita peka, mengenal mereka, dan kita berikan infak sedekah kita, apa yang kita miliki, dan itu baik untuk kita dan baik juga untuk mereka untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari ya. Jadi itu yang bisa kita kaji ya. Dan sekarang kan juga banyak ya Ibu, artinya program, misalkan di beberapa lembaga itu kan ada program seperti contohnya pengiriman dai ke pedalaman misalkan. Iya. Pengiriman dai ke pedalaman ini kan mereka fisabilillah nih. Iya. Dan mereka nggak bisa harus bisnis, usaha, kerja, nggak ada waktu lagi karena sudah ditugaskan misalkan untuk berdakwah di pedalaman. Maka yang seperti ini yang harusnya kita cukupi kebutuhannya ya. Jadi mereka nggak usah mikir kerjaan, nggak usah mikir cari duit, cari nafkah ya, kita berikan cukupi kebutuhan mereka berdakwah siang malam, itu yang seharusnya kita lakukan. Makanya ya harus ada sinergi ya, antara orang kaya kemudian orang yang fisabilillah, semuanya harus punya peran masing-masing ya.
Baik, saya kira itu untuk perjumpaan kita pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Pekan yang akan datang, ayat-ayat yang akan kita kaji adalah ayat-ayat tentang riba, ya. Dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.